wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS akan memaparkan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Mari kita bahas secara bersama-sama. Awal mula munculnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera yang telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India dari sekitar awal tahun Masehi, sehingga bermunculan pusat-pusat perdagangan pula di sekitar sana. Lambat laun, pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan kecil tersebut antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Di antara ketiga kerajaan tersebut yang berhasil berkembang hingga masa kejayaan adalah Sriwijaya. Meskipun Melayu juga sempat berkembang pesat di Jambi, namun berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang. Ada juga yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan tidak memiliki sistem ketenagaraan yang rapi. Mereka lebih memilih untuk terus mengawasi kekuasaan mereka di laut dan tidak terlalu memperhatikan pusat pemerintah di darat. Sehingga pendapat tersebut menyatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan nomaden dan tidak memiliki lokasi pusat pemerintah yang tetap. Namun, hingga saat ini hasil penelitian yang paling banyak mendapat dukungan menunjukkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah di Palembang. Hanya saja ketika pusat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, pusat pemerintah Sriwijaya pindah ke Jambi. Mata pencaharian rakyat kerajaan Sriwijaya adalah rata-rata pedagang dan nelayan, karena Sriwijaya negara maritim yang perekonomiannya ditopang dari perdagangan dan hasil laut dan memperkuat armada lautnya sehingga disebut kerajaan maritim. Sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada prasasti Telaga Batu yang berisi tentang jabatan-jabatan di pemerintah, mulai dari bupati, panglima, pembesar, pegawai istana, hakim, dan kepala pasukan. Sama halnya dengan sistem pemerintah kerajaan lain, kekuasaan raja di kerajaan Sriwijaya bersifat mutlak, sehingga semua kebijakan tentang kerajaan, kebijakan tentang pegawai kerajaan berada di tangan raja. Kebudayaan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang muncul di masa awal kerajaan Sriwijaya tergolong berkebudayaan tinggi, dapat dilihat dari banyaknya prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut berbahasa Sanskerta yang bercampur dengan bahasa Melayu kuno. Hal ini membuktikan adanya akulturasi budaya dari luar dan budaya asli dari Sriwijaya. Lanjut, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah Asia Tenggara karena menguasai Selat Malaka, Tanah Genting, Kra, dan Selat Sunda sebagai urat jalur perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Sriwijaya wajib membayar pajak pada raja selain dipajak. Penghasilan kerajaan Sriwijaya juga berasal dari hasil ekspor. Selanjutnya, kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan di sekitar dan juga kerajaan dan
kawasan lain seperti kerajaan yang berada di India. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan dan pendidikan agama. Hubungan baik ini dapat dibuktikan dengan catatan Elstisting bahwa terdapat 1.000 pendeta Buddha yang belajar di Sriwijaya. Hubungan baik Sriwijaya dengan berbagai kerajaan lain itu juga berdampak bagi kehidupan masyarakat di kerajaan, di mana masyarakat hidup rukun berdampingan dengan banyaknya orang asing yang berlalu lalang singgah di Sriwijaya. Kehidupan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh hal tersebut. Saya Cindra Manika Puspa akan memaparkan materi mengenai mengapa Kerajaan Sriwijaya seringkali disebut sebagai negara maritim. Kerajaan Sriwijaya sangat lekat sekali dengan sebutan maritim. Apa alasan Kerajaan Sriwijaya sering disebut sebagai negara maritim? Berikut ini 4 alasan yang perlu diketahui. Pertama, disebut negara maritim karena letaknya di tepi sungai terpanjang. Sungai terpanjang yang dimaksud adalah Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan. Lokasi Kerajaan Sriwijaya tepat berada di tepi Sungai Musi, membuat kerajaan ini sangat dekat dengan air. Sungai Musi sangat berperan dalam kehidupan kerajaan ini. Yang kedua, teknologi transportasi air tergolong maju. Perahu merupakan salah satu alat transportasi yang dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan Hindu tertua yang berlokasi di tepi sungai, membuat mereka sangat menguasai teknologi transportasi air, terutama perahu. Perahu berperan penting dalam kegiatan perdagangan kala itu. Yang ketiga yaitu mengandalkan perdagangan dalam kehidupan perekonomian. Sumber pendapatan dan perekonomian Kerajaan Sriwijaya kala itu adalah perdagangan. Sebab itulah perlu perluasan pasar dan pemilihan lokasi yang strategis. Perluasan pasar perdagangan dilakukan dengan cara menguasai daerah-daerah strategis seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Selat Sunda, Laut Jawa, dan hingga ke Sri Lanka. Yang terakhir yaitu punya angkatan laut yang luar biasa sebagai negara maritim. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan kekuatannya, baik dari kualitas maupun kuantitas pasukannya. Kekuatan Angkatan Laut ini membuat Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai jalur-jalur perdagangan laut tidak terusik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Hermanto dari kelas 10 IPS. Di sini saya menceritakan silsilah Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta Hayang Srijaya Nasa 683 Masehi. 2. Indra Farman 702 Masehi. 3. Rudra Vikraman 728 Masehi. 4. Dharma Setu 790 Masehi. 5. Sangrahmat Hananjaya Wisnu 775 Masehi. 6. Samaratutungga 792 Masehi. 7. Balaputra Sri Kaluhan 835 Masehi. 8. Sri Udayadit Yawarman 960 Masehi. 9. Sri Uja atau Sri Udayadityan 961 Masehi. 10. Hasye 980 Masehi. 11. Sri Kudamani Warmadewa 988 Masehi. 12. Sri Marwah Ziyatudungrawaman 1008 Masehi. 13. Sumatera Bumi 717 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terkuat di wilayah Sumatera dan memiliki pengaruh yang kuat di Nusantara karena daerahnya meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Selat Sunda. Menurut prestasi Kedukan Mukit yang terletak di Palembang, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama kerajaan Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti bercahaya dan kata Wijaya yang berarti kemenangan.
sehingga Sriwijaya menjadi arti sebagai dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada catatan perjalanan I.T. Singh, seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan, menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya berpusat di kawasan Kandi Muara Takus, Provinsi Riau, dan raja pertama dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Hyang Srijaya Nasa. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa jugalah Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat, sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman dan membuat banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan, sehingga Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Beberapa tindakan yang dilakukan Raja Balaputra Dewa untuk kejayaan kerajaannya antara lain membangun Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan memiliki kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi agama Buddha. Sriwijaya dijadikan sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah ke perairan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agabdul Fahmi dari kelas IPS 1 kelas 10. Saya ingin menjelaskan materi PPH sejarah. Pada masa kepemimpinan Balaputra Dewa sebagai raja ke-10, Sriwijaya mencapai titik kejayaannya. Akan tetapi saat periode itu juga Sriwijaya kehilangan kekuasaannya di Jawa. Tercatat di Prasasti Nalanda ditemukan di India. Setelah itu kerajaan Medang di Jawa menyerang Sriwijaya pada tahun 990-an. Menerangkan serangan ini terjadi pada 988 hingga 992, tepat ketika Sri Cudami Curmadewa memimpin. Akan tetapi Sriwijaya berhasil memukul mundur musuhnya saat itu. Masuki abad ke-11, Sriwijaya mendapatkan serangan oleh pihak kerajaan Chola dari India Selatan, tepatnya pada 1017 dan 1025. Raja Rajendra Chola mengirim pasukan dan dia berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Menyerang ini terjadi ketika Sang Rama memimpin Sriwijaya. Secara perlahan namun tetap harus tunduk pada pihak Chola. Akibatnya kekuatan Sriwijaya berkurang. Dalam tulisan pengaruh geohistory pada kerajaan Sriwijaya, Nyoman Bayu Pramata menerangkan Sriwijaya telah berusaha mendapatkan kembali pamornya. Selain itu, tidak bisa menghasilkan produk konsumsi, Sriwijaya perlahan kehilangan akses perdagangannya di Sungai Musi. Jalan yang sebelum menjadi ladang emas terhambat hingga akhir berhenti. Turunnya kekuatan Sriwijaya dalam bertahan hingga hidup lebih diperparah ketika masuknya Islam di Aceh
pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai hadir di bagian Sumatera bagian utara dan menjadi pusat perdagangan. Menurut catatan Cina, Sriwijaya menyisakan kekuasaan di sekitar Palembang, yang saat itu bernama Kerajaan Palembang. Kabar terakhir dari kerajaan ini ke pihak luar ketika mengirim utusan ke Cina pada 1374 dan 1375. Faktanya kerajaan di Palembang ini akhirnya hancur pada 1377 karena diserang oleh kerajaan Pajapahit. Berbagai peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya sebagai kerajaan maritim di Nusantara. Berikut ini adalah ulasan mengenai peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan oleh M. Battenberg pada tahun 1920, tepatnya tanggal 29 November. Lokasi penemuan prasasti ini berada di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, persisnya di tepi Sungai Tatang yang mengalir hingga Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Berdasarkan penelitian, tulisan di Prasasti Kedukan Bukit mengisahkan tentang perjalanan suci menggunakan perahu atau Sidayarta yang dilakukan oleh seorang dari kerajaan bernama Dapunta Hyang. Diceritakan bahwa selama menempuh perjalanan tersebut, Dapunta Hyang didampingi oleh pasukan yang berjumlah 2.000 orang. Hasil perjalanan ini antara lain berupa penaklukan atau penyerangan ke sejumlah wilayah yang dilewati. Dalam keterangan ahli bahasa diketahui bahwa Dapunta Hyang melakukan perjalanan dari Minanga untuk menguasai wilayah di mana prasasti tersebut ditemukan, yakni sekitar Sungai Musi. Namun, sejumlah peneliti memiliki perbedaan pendapat terkait di mana persisnya yang dimaksud dengan Minanga. Prasasti Kedukaan Bukit saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo ditemukan oleh Louis Constance Westenek yang kala itu menjabat sebagai Residen Palembang pada 1920, tepatnya tanggal 17 November. Penemuan prasasti berukuran 50 cm x 80 cm ini berlokasi di kaki Bukit Siguntang. Sama seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo juga ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Talang Tuwo berisi 14 baris tulisan yang berhasil dialih aksarakan pertama kali oleh Van Ronkel dan Bos. Prasasti ini berisi tentang doa-doa dalam kepercayaan Buddha beraliran Mahayana yang menggambarkan bahwa kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha. Di dalam prasasti tertulis bahwa peninggalan ini dibuat pada tahun 606 Saka atau bertepatan dengan 23 Maret 684 Masehi. Selain berisi doa dedikasi, Prasasti Talang Tuwo juga menceritakan tentang pembangunan sebuah taman yang diberi nama Sri Kshetra oleh Raja Kerajaan Sriwijaya saat itu yang bernama Sri Baginda Srijayanasa. Di taman tersebut ditanami berbagai macam buah-buahan seperti kelapa, aren, pinang, sagu, serta tanaman lainnya. Sri Baginda berdoa supaya semua tanaman yang ditanam dan seisi tanaman dapat memberi manfaat kepada rakyatnya. Yang ketiga adalah Prasasti Telaga Batu, peninggalan kerajaan Sriwijaya di kolam Telaga Biru. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada tahun 1935 di kota Palembang, tepatnya di sekitar kolam Telaga Biru. Prasasti ini berupa batu andesit berukuran tinggi 118 cm dengan lebar 148 cm. Di bagian atas prasasti terdapat hiasan berupa kepala ular kobra yang berjumlah 7 buah. Prasasti Telaga Batu berisi 28 baris tulisan yang dipahat dalam bahasa Melayu kuno dan aksara Palawa. Sementara isi dari prasasti ini yaitu berupa kutukan kepada siapa saja yang tidak patuh pada raja atau bertindak jahat di kawasan kerajaan Sriwijaya. Menurut Casparis, nama-nama yang disebut dalam prasasti adalah mereka yang berpotensi melawan perintah kerajaan. Adapun nama-nama yang disebut yaitu pejabat-pejabat tinggi kerajaan seperti putra raja, menteri, bupati, panglima, tokoh terkemuka, bangsawan, ahli senjata, dan sebagainya.
Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa lokasi penemuan prasasti yang berisi kutukan dan sumpah para pejabat ini adalah pusat pemerintahan lokasi kerajaan Sriwijaya, yaitu Palembang. Namun, ada pula yang berpendapat lain dengan mengusulkan Minanga seperti yang disebut dalam prasasti Kedukan Bukit. Yang keempat adalah Prasasti Ligor. Prasasti Ligor merupakan salah satu situs sejarah kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Thailand Selatan, tepatnya di Ligor. Sekarang dikenal dengan nama Nakhon Si Thammarat. Peninggalan ini berupa pahatan di dua sisi sehingga disebut Ligor A atau manuskrip Viangsa dan Ligor B. Prasasti Ligor A menceritakan tentang kebesaran Raja Sriwijaya yang disebut sebagai raja dari segala raja di dunia. Sementara Ligor B ditulis menggunakan huruf Kawi dan berangkat tahun 775. Isi prasasti Ligor B adalah berita mengenai Vishnu yang mempunyai gelar Sri Maharaja dari Trah atau Wangsa Sailendra. Sri Maharaja berjuluk Sesa Farimada Vimatana yang memiliki arti pembunuh para musuh yang sombong. Yang kelima adalah Prasasti Palaspasema. Prasasti Palaspasema ditemukan di wilayah Lampung Selatan, tepatnya di desa Palaspasema. Prasasti ini berisi 3 baris tulisan yang dipahat dengan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Meskipun tidak terdapat tulisan yang jelas mengenai angka pembuatannya, namun sejarawan memperkirakan prasasti ini dibuat pada akhir abad ke-7 Masehi. Yang keenam adalah Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan pertama kali oleh Kontrolir L.M. Berghout pada 1904 di Desa Karangberahi, Kabupaten Merangin, Jambi. Salah satu prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno menggunakan huruf Palawa. Isi dari prasasti Karangberahi yaitu kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Yang ketujuh adalah Candi Muara Takus, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus merupakan sebuah candi peninggalan Sriwijaya bergaya Buddha yang lokasinya berada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini adalah salah satu situs candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang sering disebut sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan pada masa kejayaannya. Kompleks Candi Muara Takus ini terdiri dari bangunan utama berupa stupa besar dan tinggi seperti menara, candi bungsu, stupa Mahligai, candi tua, dan palangka. Candi Muara Takus memiliki arsitektur yang sangat unik karena berbeda dari candi-candi yang lain yang ada di Indonesia. Sebaliknya, stupa pada candi ini menyerupai candi yang ada di Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, atau India. Kedelapan adalah Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kompleks Candi Muaro Jambi pertama kali ditemukan oleh S.C. Kruk pada 1824 saat melakukan pemetaan di wilayah tersebut. Para sejarawan memperkirakan bahwa candi ini adalah peninggalan dari abad 9 sampai 12 Masehi dan merupakan bukti kejayaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah Gapura Sriwijaya, terletak di Dusun Rumba, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Situs Gapura Sriwijaya sebenarnya terdiri dari 9 gapura. Akan tetapi, saat ini baru 7 gapura saja yang sudah ditemukan. Kondisi terkini peninggalan ini sekarang telah roboh. Kerusakan ini diperkirakan akibat faktor alam seperti erosi, pergerakan tanah, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.